Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembagian buku kisah hidup. Jadi buku kisah hidup ini sebenarnya buku kisah hidup itu ada 4 ya. Jadi pembagian besarnya itu buku biografi, buku autobiografi, buku memoir, dan buku novel biografi. Tapi orang itu banyak menyebut kata biografi untuk untuk mengungkapkan 4 jenis ini. Jadi kadang menyebut autobiografi itu dengan biografi, atau memoir itu dengan biografi, atau juga novel biografi itu dengan kata biografi. Nah, pembagian buku kisah hidup ini secara garis besar itu yang saya sebutkan tadi ya, itu ada 4, yaitu buku biografi. Nah, buku biografi ini pengertiannya sangat banyak. Ada yang mengatakan buku biografi itu adalah buku yang ditulis oleh orang lain, sedangkan buku autobiografi itu ditulis sendiri. Nah, tapi sebenarnya pengertiannya yang sangat mudah adalah bahwa buku biografi ini dari rentang penulisannya. Jadi kalau rentang penulisannya, buku biografi ini dari tokohnya itu baru lahir. Nah, itu biasanya juga dibahas tentang latar belakang keluarganya ya, mungkin dari kakeknya, orang tuanya, terus masa kecilnya, sampai tokoh ini meninggal. Nah, jadi mulai dari atas, dari latar belakang keluarga, kakek, nenek, orang tua, terus masa kecil, masa remaja, dewasa, menikah, berkarir, sampai tua, sampai meninggal. Nah, itu buku biografi. Sedangkan yang kedua adalah buku autobiografi. Nah, buku autobiografi ini pembahasannya adalah dari tokoh mulai lahir, yaitu diawali dari latar belakang keluarga ya, dari kakek nenek, orang tua, masa kecil, sampai tokohnya saat ini. Jadi tokohnya itu belum meninggal. Nah, jadi masa kecilnya, terus karirnya, sampai menikah, terus sampai saat ini mungkin usianya 40, 50 atau lebih ya, pokoknya tokohnya itu masih hidup. Yang ketiga adalah memoir. Nah, memoir ini adalah penulisan buku kisah hidup yang rentan waktunya itu hanya sedikit. Misalkan memoir ini dipakai misalkan untuk mengenalkan seorang tokoh atau public figure ya. Ini mungkin untuk pencalonan kepala daerah, atau untuk pencalonan presiden, atau pencalonan gubernur dan lain-lain ya. Jadi kalau buku memoir ini biasanya menulis rentang waktunya itu agak pendek, misalkan selama 5 atau 10 tahun, 15 atau 20 tahun, di mana rentang waktunya itu dipilih. Mungkin selama karirnya itu berkarir dari awal sampai puncak karirnya itu ditulis supaya menggambarkan bahwa tokoh ini berhasil dalam karirnya. Nah, ini fungsinya memoir. Jadi ditulisnya itu dalam rentang waktu tertentu. Jadi gunanya memoir ini memang menggambarkan kepada pembaca bahwa si tokoh ini sudah berhasil berkarir, misalkan mulai dari bawah ya, sebelum menjabat posisi yang tinggi, sampai akhirnya dia menjabat dan berhasil membawa apa yang dipimpinnya itu ke arah yang lebih baik, atau lebih maju, lebih berkembang, atau lebih sukses, seperti itu. Lalu yang keempat adalah novel biografi. Nah, novel biografi ini fokusannya adalah dari segi bahasa. Nah, jadi dari segi bahasa, novel biografi ini lebih seperti novel. Nah, lebih seperti novel. Kalau untuk rentang waktunya itu bisa memilih dari yang 3 sebelumnya itu. Jadi novel biografi itu bisa juga berupa seperti biografi, atau seperti autobiografi, juga seperti memoir.
tapi penyampaiannya adalah dengan bahasa novel, atau kalau zaman dulu bisa menyebutnya roman biografi. Jadi roman dan novel biografi itu sebenarnya adalah sama. Mungkin cukup sekian video kali ini tentang pembagian buku kisah hidup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang ingin belajar menulis biografi, nanti saya kasih linknya ya di bawah. Itu adalah panduan dan peluang menulis biografi. Jadi dengan buku ini teman-teman bisa belajar step by step bagaimana cara menulis biografi. Sekaligus kalau ada hal-hal yang kurang dipahami di buku itu bisa ditanyakan di grup, nanti dimasukkan ke grup. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.